Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel Gonta-Ganti TWS. Masih ya, jokesnya kayak gitu terus, bosan ya. Karena mungkin sekarang lagi banyak banget bahas TWS di channel ini, termasuk Realme Buds Q ini ya. Walaupun saya telat bahasnya, sorry banget. Kita akan coba langsung unbox dan juga tes suaranya dari Realme Buds Q ini, termasuk buat main game. Apakah bagus? Karena saya lihat teman-teman sudah pada review, judul-judulnya bagus-bagus. Saya sengaja nggak nontonin videonya teman-teman saya, karena pengen ngerasain sendiri seperti apa sih Realme Buds Q ini. Ini sudah tahu ya, harga resminya adalah Rp399.000 dengan harga flash sale Rp349.000. Segini sudah tergolong terjangkau banget. Dan juga buat kamu yang nggak mau pakai yang half in ear, jadi ini alternatif baru ya. Yang ini yang full in ear, masuk ke dalam semua tipsnya. Dan ini katanya didesain sama desainnya Hermes ya. Bacanya apa sih? Hermes bukan? Takut salah, sorry. Dan kita lihat di kemasannya, dia ada highlight fiturnya seperti ini, 119 millisecond super low latency, oke. Jadi ada gaming mode-nya juga ya, nanti kita coba untuk main game. Ya ini dia nama desainernya, Jose Levi. Dengan berat hanya 3,6 gram, ultralight body. Drivernya berdiameter 10 mm ya, bass boost driver namanya, dengan long battery life atau daya tahan baterai diklaim 20 jam. Dan ini ada keterangannya ya di kemasannya bahwa klaim 20 jam itu dicapai dengan volume 50% saja ya. Oke. Kemudian dia punya instant connection, sudah tidak ada apa-apa lagi. Kita langsung buka saja. Seperti ini di dalamnya. Kita tarik dari plastiknya dan keluar. Licin. Ya. Ternyata cukup mungil ya, cukup imut, jadi enak buat dibawa bepergian. Tapi saya belum tahu ini kapasitas baterai di charging case-nya berapa mAh. Dan kalau dibuka seperti itu penampakannya. Kita lihat lagi isi di dalam paket penjualannya ada apa saja. Standar lah ya kira-kira. Jadi ada kabel charging, masih micro USB yang ini. Kemudian juga ada ini manual produknya. Kamu bisa install juga aplikasinya Realme Link di Play Store buat ngatur respon atau feedback dari tombol kontrolnya ya. Ini tombol sentuh juga kayaknya. Kemudian kita lihat, oke, cara pairingnya, keluarkan dari charging box for auto pairing. Yap, beda dengan Realme Buds Air dan Realme Buds Air Neo yang bisa pairing di dalam boxnya ya. Ini harus dikeluarkan, sama seperti TWS pada umumnya. TWS kebanyakan. Dan kita dapat 2 buah ear tips tambahan. Ini lucu nih, ear tipsnya ada aksen kuningnya juga di dalamnya. Ini ukuran S dan ukuran L sepertinya ya. Semoga ukuran M-nya ini pas di telinga saya. Ya, kita keluarkan ya. Ini seperti ini charging box-nya. Oke, saya akan baca dulu. Di situ ada keterangannya. 400 mAh dengan input 5 volt 0,5 ampere ya. Dan di sisi belakang charging box-nya ada port micro USB-nya. Di sisi depan ada lampu indikator 1 buah saja. Kemungkinan pakai warna ya membedakannya. Dan ini cara menyimpannya adalah yang kiri, yang L di kiri, yang R atau kanan di kanan ya. Dan ini seperti ini penampakan dari earbuds-nya. Ada huruf R di situ, logonya Realme. Jadi jangan salah, ini R ini bukan penanda kiri dan kanannya ya. Penanda kiri dan kanannya ada di bagian dalam nih, dekat pin magnetik yang buat chargingnya. Di situ ada lubang, entah buat apa. Dan ini ear tipsnya. Oh, oke. Untuk harga 349.000 sih ear tipsnya udah lumayan ya. Ini nggak kerasa murahan dan cukup tebal, dan juga tidak terlalu pendek untuk masuk sampai ke dalam telinga kita. Ya, di situ ada aksen kuning kelihatan di ear tipsnya. Untuk posisi mikrofonnya, bentar, ini kan yang kanan ya. Apakah di sini ya? Atau ini untuk noise cancellation mikrofon? Ada lubang soalnya di bagian belakang. Harusnya kan kalau mikrofon lebih mendekat ke arah mulut ya. Seperti yang ini mikrofonnya. Dan kita akan coba pairing langsung dengan smartphone saya. Kebetulan yang sekarang saya pakai bukan smartphone Realme. Karena nanti banyak yang nanya juga pasti, bisa nggak connect ke smartphone yang bukan Realme? Jadi saya langsung ngetesnya pakai merek lain. Oke, sambil dicas ya jadinya ya. Jadi kalau dicas, ini lampu indikatornya berwarna merah. Katanya kalau penuh jadi warna hijau. Dan kita akan keluarkan buds-nya dari kedua, kiri dan kanan. Sambil kita lihat di smartphone akankah segera muncul. Saya coba pasangkan yang kanan ya.
Nah, muncul sekarang Realme Buds Q. Agak lama ya munculnya ya. Pairing. Oke, sudah connected. Kita lihat di situ tidak ada support untuk aptX juga ya. Dan baterainya penuh kelihatan di indikator. Sekarang kita akan lihat di aplikasi Realme Link yang sudah saya install. Ya, dan setelah login dia berhasil mendeteksi sebuah headset katanya. Tambahkan ke akun Anda, kita tambahkan. Connected ke detect ya, kiri dan kanan baterainya 100%. Game mode-nya masih mati, ternyata bisa dinyalakan dari smartphone juga ya. Oh, langsung kedengaran suara mesin bunyinya. Mantap, mantap. Dan kita bisa atur untuk action yang terjadi ketika kita tap dan lain-lain. Ya, ini yang saya suka dari Realme adalah dia tidak melakukan apa-apa ketika single tap ya. Jadi tidak ada resiko ke play ke pause ketika kita lagi benerin posisi dari earbuds-nya. Nah, double tap bisa di-set di kiri dan kanan beda. Itu buat play atau pause. Triple tap next track kalau di kiri, klik kanan next track. Oh, yang kiri kita pindahin dong. Jangan next track, previous track lah ya. Kemudian touch and hold for 2 detik. Yang kanan buat voice assistant lah. Yang kiri sama aja. Ya, jadi kalau yang buat gaming mode, tekan dan tahan 2 detik keduanya, kiri dan kanan barengan. Oke, selesai pairing. Mantap, sudah masuk dan sudah terkonek. Sekarang kita akan tes audionya buat dengerin lagu, buat main game PUBG, sama buat streaming YouTube ya. Delay nggak kira-kira suaranya. Tapi sebelum itu, saya akan headbang test dulu. Nafsu banget ya saya headbang testnya. Tapi yang pasti ini melekat dengan baik. Tapi saya ngerasa isolasi suaranya kurang. Saya masih bisa dengan jelas mendengar suara saya ngomong ya. Biasanya kalau yang pakai in-ear earphone atau buds seperti ini, saya merasa suara saya berubah banyak. Kalau ini masih kedengeran. Oke. Biar adil, biar lebih baik, saya akan coba yang ear tipsnya ukuran L ya. Jadi mungkin ini ear tipsnya sedikit lebih kecil dibanding yang umumnya. Tapi paling nggak jangan khawatir karena sudah disertakan 3 ukuran ya sama Realme. Nah, oke. Kalau kayak gini udah kedengeran nih, suara saya udah beda banget kedengeran di telinga. Ini kalau di headbang test lagi udah pasti lebih bagus ya, karena ini lebih melekat dengan baik dibandingkan ukuran M tadi. Tunggu sebentar ya, saya tes dulu. Ya, barusan chicken dinner lagi ya, tapi memang saya tadi nggak nge-kill siapa-siapa di situ. Yang jelas saya ngetes suaranya selama main PUBG. Pertama, pakai mode biasa dulu ya, nggak pakai mode gaming mode-nya. Itu kerasa delay-nya ketika melangkah, padahal sepi ya, nggak ada musuh. Itu setengah sampai 1 langkah. Kemudian saya nyalakan gaming mode-nya, itu baru kerasa si delay-nya berkurang jauh. Antara tidak ada delay sampai dengan setengah langkah ya. Good job, sejauh ini masih good job dengan harga segitu, masih ada gaming mode. Meskipun gaming mode di beberapa TWS lain saya temukan itu lebih rendah lagi ya, di 65 millisecond. Ini di berapa tadi? 119 millisecond ya. Hampir 2 kali lipat dari yang punyanya Buds Air kalau nggak salah. 65 millisecond kan, Buds Air juga. Tapi masih oke buat main game. Yang rada ini sih ini karakternya ya. Ini kan karakternya ngebass banget. Bassnya tuh punchy banget ya. Buat kamu yang bass head ini bakal cocok. Buat yang suka yang jedak-jeduk, EDM, K-pop, ini bakal cocok banget suaranya. Mantul, jeduk-jeduk gitu ya. Bassnya tuh dum-dum, kayak nonjok dari belakang ke depan gitu. Makanya namanya punchy. Di satu sisi bagus, tapi di sisi lain ini mengurangi clarity juga. Tapi buat kamu yang pengen dengerin musik klasik atau musik konser yang apa ya, yang pengen dengerin clarity-nya, detailnya, mungkin ini tidak akan terlalu enak karena si bass-nya terlalu menutup detail.
Ya, ngecering sih ngecering si treble-nya. Cukup ngecering segini, tapi seperti saya bilang tadi, si bassnya terus mendominasi sehingga menutup treble-nya juga. Untuk vokal lumayan bagus, lumayan clear, walaupun terasa sedikit gaung efek dari bassnya yang terlalu ditonjolkan tadi. Nah, sound staging-nya juga yang sebetulnya cukup luas, ini rada terganggu dengan bassnya yang membuat kita ngerasa kok orang pada jauh semua nih ngomongnya gitu, karena bassnya terlalu ditonjolkan, jadi kayak gaung, menonjol semua, termasuk ketika nonton video YouTube ya, saya ngerasa suara saya beda gitu, suara David ketika saya tonton videonya tuh beda, kayak yang jauh gitu, kayak yang gaung. Ya, itu mungkin karena karakternya terlalu dibuat menonjol ke bass sehingga rada mengganggu ke sisi lain ya. Tapi overall bagus sih ya, cuma memang karakternya yang terlalu ngebass ini pastikan cocok dengan yang kamu cari. Di harga Rp399.000, flash sale Rp349.000, segini sih udah oke banget. Meskipun memang kerasa ya, build quality-nya tidak terlalu istimewa, karena ringan banget mungkin ya, jadi efeknya kerasanya nggak solid gitu, padahal siapa tahu memang ini karena ringannya saja. Tapi dengan desainnya yang sampai melibatkan desainer ternama, ini sih udah keren banget ya. Dan juga mungil nih, 400 mAh, mungil seperti ini, enak buat dibawa-bawa, dan akan cocok buat yang senengnya full in-ear ya, nggak half in-ear. Ini masuk banget, tapi pastikan saja kamu pakai ear tips yang nyaman yang sesuai dengan kamu. Saya nyamannya di yang L, yang bawaan dari packingnya. Yang M tuh menurut saya kurang pas isolasinya. Setelah pakai yang L udah enak, isolasinya udah bagus juga. Kemudian juga kan dia sudah terkoneksi dengan aplikasi Realme Link ya. Yang saya coba di merek lain, handphonenya ternyata bisa juga mengatur aksi atau feedback yang diberikan oleh si earphone-nya ini. Bagus, good job. Kita bisa ngelihat juga kapasitas baterainya yang tersisa berapa di situ. Kemudian juga gaming mode juga bisa dinyalakan dari smartphone ya kalau kamu mau ya. Oke, gitu aja paling pandangan saya tentang Realme Buds Q ini. Kemarin katanya sold out ya 2000 pieces. Kalau menurut saya sih ya tidak akan menyesal lah yang kemarin beli sampai sold out itu, kecuali mereka yang nyari clarity, karena ini bass head banget karakternya. Jadi ya, kalau kamu mau beli, dengerin lagi ya apa pendapat saya, cocok nggak kira-kira dengan yang kamu cari. Kalau sudah yakin, silakan. Link pembeliannya ada di deskripsi video ini. Belinya di Shopee, sudah tersedia di sana, di Realme Official Store. Jadi good job, sudah memberikan alternatif yang banyak dari segi harga, segi tippingnya juga, ada yang half in-ear, ada yang full in-ear, dan karakter suaranya. Jadi ada yang mau balance, tapi memang harus lebih mahal ya yang balance itu. Kalau yang bass head dan Kare-Hore, ini 349 ribuan bisa mendapatkan ya. Oke, gitu aja penilaian saya tentang Realme Buds Q dari kota Cimahi. Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.